semua gara-gara kamu. Lihat nih, kamu membuat anak saya jadi tidak menghormati orang tuanya dan tidak menghormati istrinya. Apa-apaan sih kamu nih? Ma, ini gak ada hubungannya sama Aisyah ya. Ini semua aku ngelakuin atas inisiatif aku sendiri. Hari ini aku resmi menikah lagi sama Aisyah. Aku ingatkan sama kalian semua. Jangan pernah macem-macem sama Aisyah atau Pelangi. Ya. Hello, Yoga. Kamu harus sadar sayang. Kamu berani mengancam Mama. Kamu berani mengancam kita semua. Ini keluarga kamu, Yoga. Mama nggak nyangka. Gara-gara perempuan ini, kamu membela dia. Kamu korbankan Mama. Ma, aku ini udah menikah sama Aisyah. Itu udah kewajiban aku sebagai suami untuk melindungi istri dan anak aku. Ya, jadi aku mohon mulai sekarang jangan macam-macam sama Pelangi ataupun Aisyah. Udah, ke kamar ya. Tuh kan mah, baru juga Yoga nikah sama Aisyah tapi sikapnya udah berubah total. Gimana nanti? Bisa-bisa aku gak dianggap sama sekali mas sama Yoga. Udahlah Sasa, nggak usah nambah-nambah. Mama jadi pusing. Gak nyangka Aisyah luar biasa. Semakin kesini, kita semakin terpuruk gara-gara perempuan itu. Ini bener-bener keterlaluan. Sasha. Pusing banget. Akhirnya, sekarang aku sudah menjadi istrinya Mas Yoga. Perasaan Aisyah pasti hancur. Hei, Aisyah, kamu kenapa? Malam ini akan jadi malam pertama bagi aku dan Yoga. Malam dimana aku akan menjadi istri Yoga seutuhnya. Aisyah, kamu capean ya? Yaudah kalau gitu kamu istirahat ya. Oke? Apa yang harus aku lakukan? Aku kan gak cinta sama Mas Yoga. Tapi aku juga gak mau buat Yoga curiga. Yaudah, kamu tidur aja dulu. Aku keluar, oke? Mas. Aku mohon, kamu gak usah keluar ya. Ini kan malam pengantin kita. Udah sebaiknya kita menghabiskan waktu berdua. Aisyah. Kamu tahu gak, aku udah kangen banget berduaan sama kamu seperti ini. Aku akan bayangin kalau saat ini aku sedang bersama Raihan. Supaya semua lebih mudah untuk aku lewati malam ini.
Ya Allah, saat ini Ashanti udah resmi menjadi istrinya Mas Yoga. Semoga mereka menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku sebel banget, Ma. Hari ini aku resmi dimadu sama Yoga. Aku nggak rela kalau aku harus berbagi sama Aisyah. Apalagi kalau aku tahu Yoga akan lebih mencintai Aisyah daripada aku. Tenang Sasha, tenang. Kamu harus ingat, tujuan kita bukan untuk mendapatkan cintanya Yoga, itu nggak penting. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan semua harta dan kekayaannya Yoga. Aku tahu, Ma. Tapi aku nggak bisa terima kalau aku dimadu sama mantan pembantu aku sendiri. Apalagi sekarang Aisyah udah berubah banget. Dia udah nggak lemah kayak dulu, Ma. Dia udah berani menantang Mama Indah, apalagi sama kita. Tenang sayang ya, ini semua tidak akan berlangsung lama. Apalagi setelah kita menjebak Yoga kemarin. Kita tinggal nunggu waktu yang tepat, lalu kita akan melemparkan bom itu. Boom, lalu meledak. Setelah itu, kita akan mengumumkan kehamilan kamu. Lalu Yoga akan mengira bahwa itu adalah anaknya. Dan ini adalah sangat berharga untuk kita. Posisi kita di dalam rumah ini akan semakin kuat. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah istri pertamanya Yoga. Jadi siapapun tidak akan pernah bisa menggeser posisi kamu. Ya, kamu sabar aja dikit lagi. Mama benar. Kita harus cepatnya bertindak, Ma. Sebelum ada yang curiga soal kehamilan aku. Aisyah, sedang apa kamu di sini? Nggak apa-apa. Aku lagi nyari angin aja di luar. Aisyah, sebaiknya kamu mulai membuka kehidupan kamu yang baru. Kamu belajar membuka hati kamu untuk menerima laki-laki lain selain Yoga. Maksud ibu? Apa kamu gak perhatiin? Selama ini, Narehan itu begitu baik dan perhatian sama kamu. Sepertinya dia itu sangat mencintai kamu. Gak ada salahnya kamu belajar membuka hati kamu buat Rehan. Ibu yakin dia itu laki-laki yang baik. Dan dia itu bisa membahagiakan kamu, Aisyah. Tapi Bu, Rehan nggak mungkin punya perasaan apapun sama aku. Dan aku hanya menganggap Rehan itu sebagai sahabat, nggak lebih. Ternyata Aisyah hanya menganggapku sebagai sahabat dan cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi tidak apa-apa, aku akan tetap menunggunya sampai mencintaiku. Rehan, Di sini rupanya. Dari tadi aku mencari kalian, ternyata di sini. iya, Ibu sama Aisyah lagi mencari angin. Ibu Wulan, aku mau minta izin membawa anak ibu jalan-jalan. Silakan aja kalau Narehan mau ngajak Aisyah keluar, nggak apa-apa kok. Saya mau ajak dia pergi ke suatu tempat. Pergi? Pergi kemana? Tempatnya kamu akan tahu nanti. Ya? Rehan, indah sekali. Aisyah, aku tahu. Apa yang terjadi padamu
betul-betul buruk. Yoga, Ashanti, benar-benar nyakitin kamu. Bahkan saat ini masalah pelangi, tapi kamu harus lebih kuat dari sebelumnya. Aku sangat berharap bahwa kembang api itu bisa membantumu menutupi suara tangisan kamu dan menutupi kamu yang sedih, sehingga kamu lebih tenang. Rayhan, aku benar-benar takut. Aku benar-benar takut kalau aku gak dipisahin sama anak aku. Aku gak bisa hidup tanpa pelangi. Teruskan. Puaskan kau menangis. Puaskan. Tapi besok kamu harus lebih kuat. Rayhan, maafin aku. Aku udah janji sama kamu kalau aku akan jadi wanita kuat. Tapi nyatanya aku gak bisa menahan kesedihan ini, Rayhan. Kamu gak aku larang menangis kan? Teruskan kau menangis. Hari ini, menangislah sepuasmu. Silakan, menangislah. Rayhan, sekali lagi makasih ya. Kamu udah hibur aku malam ini. Aku tahu ini yang kamu butuhkan, Aisyah. Karena besok, kamu akan jadi wanita yang lebih tegar. Sebaiknya kamu masuk kamar karena kamu butuh istirahat kan? Rayhan, apa semua ini kamu yang buat juga? Ya. Begini Aisyah. Dulu Mama sering mendongengkan soal 1000 burung kertas yang konon bisa mengabulkan dan memenuhi harapan. Itu cerita Mama. Jadi aku berharap dengan doa dan usahamu itu tidak akan sia-sia. Kamu buat ini sendirian. Ya, memang kenapa? Tapi kamu kan sibuk kerja. Kamu masih sempat buat ini buat aku. Udah jangan dipikirin. Sekarang kamu istirahat ya. Udah tengah malam. Dah. Selamat malam.